Ada Pak Janes di sebelah saya nih, ya kan? Saya belum beranjak nih dari kantor DPP PDI Perjuangan ya. Iya, jangan lupa perjuangannya. Perjuangannya jangan lupa nih. Saya buktikan bahwa kita ada di kantor DPP PDI Perjuangan. Tuh, ada benderanya ya. Kelihatan tuh. Tuh, benderanya banteng. Udah ngamuk dia Jokowi. Bantengnya udah ngamuk. Nah, ini tapi barusan saya dapat ini Pak Janes. Deketan dong biar kelihatan mukanya. Nah, barusan saya dapat kabar dari kawan-kawan yang mencoba menonton video kita tadi, di mana kita diberikan secara resmi loh ya, secara resmi diberikan melalui permohonan informasi publik, diberikan berkas nih segini banyak berkasnya. Daripada saya tunjukin ini berkasnya segini nih. Bukan di dalam jangan sambungnya dong, jangan kayak Jokowi nih. Ijazah saya cuma mampu nih. Nih segini banyak berkasnya nih. Oh. Ya. Saya diberikan berkas segini banyak oleh DPP PDI Perjuangan. Bagian wah, saya jadi lupa PPID, pejabat apa? Itu kan saya jadi lupa kan gara-gara Pak Janes. Pejabat publik Pengelola ya, pengelola informasi publik, informasi dan dokumentasi. Iya. Ada aja nih Pak Janes ya. Jadi ya saya agak kecewa ya. Kenapa sih kalau memang Anda pendukung Pak Jokowi, ngapain Anda nge-report konten kami? Ya kalau Anda memang pendukung Pak Jokowi, suruh tunjukkan ijazahnya. Masa harus orang lain terus yang nunjukin ijazahnya? Saya capek loh ini. Mana nih ijazahnya? Saya tunjukin lagi sekali lagi karena ini bukan barang baru ya. Kalian report. Padahal udah di mana-mana sudah ada nih barang. Nih, saya tunjukin lagi ijazahnya. Mau berapa puluh orang Pak Jokowi nunjukin ijazah Anda baru Anda mau nunjukin sendiri. Nah ijazahnya nah. Ya. Mau Anda report sekarang. Ini ijazah SMA-nya nggak ada kumis. Nah, ijazah SMA-nya nggak ada kumis. Ijazah UGM ada kumis. Jadi pakar kumisologi coba, kumis itu nunggunya berapa tahun sih? Dari mulai umur 12 tahun itu biasanya udah kumis itu. Kalau tipis lah ya. Enggak tipis, makanya kalau orang Batak bilang ibu lu ori gitu loh. Ibu dulu. Kumis halus ya. Kumis halus. Kalau ini iya. Jadi dihapus ini video kita nih. Bukan dihapus. Padahal kita download, tenang aja kita siarkan lagi. Sudah saya download. Nanti saya akan siarkan ya beberapa ini aja lah. Sepotong-sepotong nih, remove nih sama YouTube ya. Sudah remove, tapi videonya masih ada di sini. Tenang aja, nggak hilang kok kalau di database saya nggak hilang. Dan meskipun video itu hilang, itu adalah video penyerahan berkas dari DPP PDI Perjuangan kepada saya yang tidak ada tidak ada penghinaan, tidak ada apapun di situ, tidak ada yang bermasalah di situ. Nggak ada. Masa dokumen begini, memberikan dokumen seperti ini dibilang menghina? Ini kan dokumen publik, ini nggak bisa dirahasiakan. Yang bisa dirahasiakan katanya kan nilainya. Ya, video saya kan nilainya saya kasih juga apa-apa, orang nggak bener ini. Padahal ijazah saya mah menggambar, tuh lihat tuh, kan ngeri itu. Saya berani ya Jokowi lapor saya bahwa kau tuh pasti bukan nih nilai menggambar SMA mana lo? Aduh, masa dia SMA nilai menggambar? Menggambar kayu, ada aja. Masa menggambar kayu Pak Janes? Ya masa ijazah SMA menggambar? Kalau PAUD ada menggambar, SD ada ijazahnya. Iya. Ada gambar. Gara-gara inilah kau penjara si Bambang Tri. Sampai sekarang ini nggak buku kumis. Yang itu buku kumis mana aslimu? Aduh Jokowi. Emang betul-betul kau penjahat bangsa kau betul. Saya masih bisa nonton video yang berjudul DPP PDI Perjuangan serahkan semua berkas. Iya, tapi ada beberapa orang yang sepertinya komplain ke saya tadi bahwa itu tidak bisa diakses lagi video itu. Nanti saya akan komplain ke YouTube ya. Ini saya sudah komplain ke YouTube bahwa di dalam video itu tidak ada masalah. Dan kalau ada orang-orang yang mereport video itu berarti kalian ini penjahat demokrasi. Iya. Kalian ini biadab mau merusak negara kita ini. Emang kenapa kalau dia itu sudah jadi presiden 10 tahun. Wali kota berapa tahun? Dari 2005 sampai 2024. Presiden 10 tahun loh. Tambahin dong presiden 10 tahun bukan itu. Presiden penjahat 10 tahun. Oh, itu. Ayo, memang kau gila. Pokoknya 20 tahun lah dia jadi pejabat. Semua negara Cina semuanya. Cina kau jual-jual ke Cina semua nikel-nikel itu. Aduh, Jokowi. Kalau bilang Jokodok emang pantes sih lo Jokodok. Ya. Tanyakan ijazah doktorandesnya saat menjadi wali kota Solo. Iya, gini saya jelaskan ya. Sekali lagi yang tadi saya dapatkan itu hanya ada satu, yaitu 2014. 2014 itu memang ketua pemenangan Joko Widodo Yusuf Kala hari itu adalah Pak Cahyokumolo almarhum. Jadi memang ada di PDIP berkasnya, ada nih dikasih ke saya. Dan itu memang baru ketemu, jangan ada yang bikin alasan ya katanya gara-gara mau P21 lah, gara-gara mau apa hubungannya?
Jangan gila kalian. Goblok, P21 tuh nggak ada. Iya. Makanya jaksa bego. Kan katanya, Ya, katanya gara-gara mau P21 berkasnya dikasih ke kita. Paling saya bikin tertawa itu kakak Umas ngomong, aduh P21 tahap 2, aduh bapak tuh kombes loh. Masa ada tahap 2, tahap 1 nggak ada, kayak udah saya bilang kayak ular tangga. Oke, tolong mintakan formulir legalisir ijazah Jokowi ke UGM. Saya jujur kalau soal UGM, saya sudah pesimis ya, sangat-sangat pesimis. Ini 600 orang ini ada orang UGM gak ini? Malu nggak kalian sama kampus kalian itu? Asal diminta selalu bilang Polda. Asal saya minta dokumen apa, sudah diambil Polda, sudah diambil Polda. Ternyata baru-baru ini Jokowi melalui pengacaranya ngomong bahwa Jokowi itu, maaf, Jokowi ijazahku ada di rumah di Solo. Memang kau penipu kau Jokowi. Tanyakan sekalian ijazah Gibran. Iya, jadi saya mau jelaskan, ini tadi yang ada 2014. Yang 2019, itu kan Pak Jokowi menjadi presiden kedua kali. Itu ketua tim kampanyenya, saya baru ingat. Bukan orang PDIP. Coba kalian Google sekarang. Saya mau kalian yang jawab nih. Siapa ketua tim kampanye Jokowi Widodo Maruf Amin 2019? Ayo jawab sekarang. Enggak usah saya jawab, biar jangan capek-capek kalian. Ahmad Thohir. Bukan. Bukan Ahmad Thohir, maaf, sama Ahmad Thohir. Siapa namanya lupa gua. Siapa? Erick Thohir, bukan Ahmad Thohir. Maaf. Erick Thohir, cuma Thohir doang ingat. Betul, udah yang jawab Erick Thohir. Erick Thohir, benar Erick Thohir. Mana sih? Jadi Ahmad Thohir. Bukan Ahmad Thohir. Salah. Dia yang marah loh. Lalu saya bilang salah. Kalau ada salah, cuma Thohirnya doang saya sama. Yang menghapus ditelusuri aja Mas Mikel. Iya, nanti saya akan tanya kepada YouTube kenapa selama ini kan kita selalu mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik. Ini informasi publik. Jadi informasi yang tidak boleh dibuka itu contohnya data rekam medis misalnya. Fungsi jantung si X. Nanti saya bilang Jokowi Widodo kena lagi saya. Fungsi jantung Janes Yahaan tinggal 20%. Nah, itu nggak boleh dibuka itu. Walaupun itu nggak benar. Benar atau nggak benar nggak boleh dibuka. Nggak benar lah. Pasal 20%. Kalau 20% gua nggak lagi dong. Oh iya. Benar atau nggak benar itu nggak boleh dibuka. Iya. Tapi kalau ijazah yang dipakai untuk mencalonkan diri jadi wali kota kayak presiden kayak apa kayak itu boleh dibuka. Iya. Aduh. Sampai ini sekarang penyakit Jokowi nggak boleh dibuka ke umum. Penyakit apa itu bentol-bentol nggak boleh dibuka itu. Lain acara pemakzulan bubu papa senyap aja ya kita lihatlah minggu depan ada nggak kelanjutan sidang Subhan Palal. Terus Bang Naga bongkar. Ya saya mau bongkar kok. Ada yang ini sih ada yang report. Kalian ngaku lah. Siapa yang report? Saya mau ketemu Anda ya. Berarti Anda ini jahat demokrasi. Ada orang kita menguak kebenaran, bukan menguak kebenaran, menguak kebohongan. Sekalian minta berkas pencalonan Samsul. Iya itu adanya di Solo. Ya, yang 2019 saya nanti mau minta pertanggungjawaban Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye. Anda simpan di mana? Di gudang siapa? Di rumah siapa? Atau di mana? Soalnya saya cari-cari di sini nggak ada yang temu nih berkas tersebut. Di kantor PDIP, PD Perjuangan ya, udah PDIP ada yang salah lagi nih. Di kantor PD Perjuangan tidak ada itu berkas, ya. Mantap Bang, semangat membela kebenaran. Ya, kita membela kebenaran. Iya. Ini kan kebenaran toh. Kecuali ijazahnya saya coret-coret, saya bikin muka teletabis atau apa, nah itu baru bohong. Iya, ini kan nama ijazahnya ini. Berarti Andi Hasan membela ini membela kebohongan dong. Oh ya, saya nggak tahu lah. Iyalah. Iya. Pakai trik editnya Bang Michael. Ya, coba Anda WA saya 0813 8588 5051. Bisa buat pesan buku, bisa buat ngobrol sama saya juga itu. Karena saya orangnya terbuka aja. Siapapun WA ke situ pasti bisa menghubungi saya. Tapi dibalas minggu lagi. Enggak juga lah. Ya. Kadang-kadang kalau saya lagi ke Polda. Serius nanya, apa yang mau Anda tanya? Ijazah SMA-nya apa nih? Tidak ada sidik jari yang menempel di foto itu palsu. Waduh. Ijazah SMA-nya tidak ada sidik jari. Betul kau tahu dia tahu. Makanya inilah Nanti saya cek ya. Inilah barang bukti yang memenjarakan si Abang Gus Nur ya. Ya. Dia ternyata Gimana pendapat kalian kalau ada saudara kalian atau siapa di penjara gara-gara fotokopi selembar seperti ini? Ngeri lah. Ya. Kapan napak tilas Gunung Kawi? Kita tunggu Pak Roy Suryo tuh. Intinya ke depan KPU harus ketat verifikasi ijazah. Kalaupun Jokowi mau keliling dunia, pingin nyapres lagi kalau KPU tegas jujur tidak akan. Memang betul. Kenapa dihapus? Karena ya mungkin saya nggak tahu. Nanti saya bilang terbuang salah lagi. Ya kan pokoknya saya ngomong apa tuh salah. Kenapa dihapus ya orang nge-report. Yang nge-report siapa? Mas Roy Suryo di mana? Mungkin lagi di rumah kali saya nggak tahu. Saya kan nggak serumah sama Pak Roy Suryo. Bambang Tri dan Gus Nur. Bang Rismon kemana? Apalagi itu. Apalagi itu udah mati tuh zombie. Bang, tolong akta kelahirannya telusuri juga. Ini saya juga dapat akta kelahirannya. Akta kelahirannya. Karena tidak mungkin ada ijazah tanpa akta kelahiran. Anda daftar ke SMA pakai apa? Dia nggak, si Jokowi bukan akta kelahiran, kutipan akta. Jadi bukan surat upload lagi Bang. Iya nanti saya edit, saya upload lagi. Coba tanya ke Komdiji. Ya nanti saya komplain Komdiji nih. Jangan Komdiji dong ah. Ke YouTube. Mbak Mutia Hafid nih saya komplain nih. Walaupun tutup-tutupi ketahuan. Iya pasti saya yakin. Wartawan kok nggak netral? Nggak netralnya di mana? Saya terangkan. Kalau wartawan itu adalah wartawan namanya profesi. Masalah benar tidak boleh netral kecuali wasit bola netral. Bisa banding ke YouTube. Kalau wartawan nggak masalah mau bilang nggak mungkin saya berita kebohongan saya bikin bohong. Saya berapa kali saya tanya UGM gimana? Nggak tahu semua nggak tahu. Coba apa mau kita tanya coba? Siapa yang tahu kalau kita tahu? Iya. Kalau model langsung dihapus YouTube, sepertinya itu laporan khusus. Waduh laporan khusus.
Biasa dulu kalau laporan khusus kalau di berita malam itu kecelakaan, atau Iya. banjir atau apa. Berarti Jadi, mungkin iya. kebanjiran YouTube-nya ya. Bukan lapor khusus kejadian ini apa namanya yang kejadian terbaru news. Iya, breaking news. Coba dong tunjukkan foto-foto SMA sama S1. Ya jauh beda lah. Jauh. Tuh. Ini yang S1 Kumis, nih ya. kumis. Nih kumisnya tuh, biar makin jelas. Nah, yang SMA kayak begini. Nih, Kena kanker kumis. nih. Terus ada kanker kumisnya. Ini sudah dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dapat dari mana? Ya dari tangan Jokowi sendiri. Gitu loh. Bukan dari tangan siapa-siapa lagi. Jadi Dian Sandi sudah nggak penting. Itu orang-orang sudah nggak penting itu. Ya, kasus Polda sekarang sudah jelas. Barangnya memang itu. Berarti yang didapat Pak Roy Suryo dari Dian Sandi dan lain-lain itu juga memang itu barangnya. Ini. Gitu. Medan Horas. Waduh, lah saya dari Sulawesi sangat mendukung usaha kalian. Berapa Michael? Sulawesi lah. Wartawan pembela kebenaran, tapi katanya nggak netral. Gimana dong, pusing saya. Emang Negara apa ini lah? Bang pindah aja dari YouTube lah, mau pindah kemana? Saya juga udah bingung. Ayolah kita bikin YouTube sendiri. Nggak bisa. YouTube. Kalau nggak bikin WA group aja seluruh Indonesia WA group. Grup ya. Nanti saya sebar-sebarin di WA Group. Semangat bang. Spill foto Jokowi SMA sama universitas barusan ada. Pratikno nggak pernah ada di podcast manapun. Nanti saya suratin. Nggak mungkin. Nanti saya suratin. Ini benar ya Pak Janes? Kita mulai hari ini akan menyurati. Pertama Erick Thohir akan saya suratin. Karena ini sudah ada jawaban resmi dari PDI Perjuangan bahwa berkas itu tidak ada di mereka 2019. Berarti ketua tim kampanyenya harus kita minta tanggung jawab ini. Anda taruh di mana? Kedua, Pratikno karena dia sudah disebut-sebut juga oleh banyak orang. Jadi gini, kalau masalah Pratikno biar masyarakat juga tahu, mengerti. Di sini keterlibatan Pratikno pembuatan ijazah ini nggak terlibat dia. Dia nggak terlibat, tapi melindungi. Iya. Pas dia jadi presiden terpilih, Pratikno sini dulu. Aku udah sempat bikin gajah mada lulusanku ya. Tolong dulu amankan dulu ya. Masukin dulu. Makanya sampai 700 berkas itu diambil sama gajah Polda Metro disita. Masa disita? Dari mana? Supaya apa? Supaya jangan ketahuan perbandingan itu dibandingkan yang asli. Semua yang asli bawa ke Polda. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ruang Aspirasi, wadah diskusi dan analisis kritis mengenai isu-isu hukum, politik, serta dinamika kebangsaan terkini. Pembahasan kita kali ini berfokus pada pentingnya nilai transparansi, integritas, dan keterbukaan informasi publik dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai masyarakat yang sadar hukum, kita memiliki kewajiban moral untuk mencermati setiap perkembangan dinamika berbangsa secara rasional, objektif, dan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Belakangan ini, perhatian publik kembali tertuju pada diskursus hukum mengenai keabsahan dan verifikasi dokumen administrasi pejabat publik. Isu ini memicu perdebatan, baik di ranah persidangan, lembaga informasi, maupun di tengah-tengah masyarakat luas. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, rekam jejak integritas, serta kelengkapan administrasi pejabat publik merupakan landasan utama dalam pembangunan kepercayaan masyarakat. Ketika terjadi perbedaan pandangan atas gugatan legalitas, jalur persidangan merupakan institusi resmi untuk menguji serta membuktikan kebenaran suatu dokumen. Ada beberapa poin penting yang perlu kita cermati bersama secara bijak dan objektif. Pertama, kedudukan hukum dan keterbukaan informasi publik. Melalui putusan Komisi Informasi Publik atau KIP, telah ditegaskan bahwa dokumen administrasi yang digunakan oleh seorang pejabat publik dalam proses pencalonan atau penyelenggaraan negara pada dasarnya merupakan bagian dari informasi yang bersifat terbuka untuk diakses publik. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitasi penyelenggara negara kepada rakyat. Kedua, proses pengujian dan pembuktian di pengadilan. Tahapan pembuktian di lembaga peradilan merupakan ruang resmi tempat fakta-fakta hukum diuji. Majelis hakim, jaksa, serta para pihak yang bersengketa berkewajiban menyajikan bukti-bukti otentik guna memberikan kepastian hukum. Spekulasi di luar persidangan hendaknya disikapi secara bijak dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Ketiga itu peran lembaga pendidikan dan instansi terkait.
Kejelasan status administrasi memerlukan klarifikasi yang baik, lugas dari institusi terkait, baik dari pihak universitas, kementerian, maupun lembaga penyelenggaraan pemilu. Langkah-langkah konkret dan transparan dari institusi terkait sangat diperlukan untuk mengakhiri kecurigaan publik serta menjaga marwah integritas akademik di Indonesia. Sebagai ruang yang menampung beragam pandangan masyarakat, kami mencatat berbagai aspirasi yang berkembang di ruang publik. Sebagian masyarakat menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan transparansi mutlak tanpa ada hal-hal yang ditutupi. Mereka berharap aparat penegak hukum dan hakim dapat menjalankan tugas secara adil dan independen demi tegaknya kebenaran. Kedua, sebagian masyarakat lainnya mengimbau agar semua pihak tetap tenang, menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan mengedepankan etika kesantunan dalam menyampaikan pendapat tanpa menghakimi secara sepihak. Keragaman pandangan ini menunjukkan betapa besarnya harapan Indonesia terhadap tegaknya hukum yang berkeadilan di tanah air. Pada akhirnya, kebenaran hukum dan keadilan sejati akan terpancar melalui proses yang transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Mari kita bersama-sama mengawal setiap proses demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia dengan sikap kritis, dewasa, dan penuh tanggung jawab demi kemajuan negara dan kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana pandangan Anda mengenai isu ini? Silakan sampaikan tanggapan dan analisis terbaik Anda secara santun di dalam kolom komentar di bawah. Sekarang teman-teman, saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ini komentar pertama dari Musriyadi. Polisi itu memang perusak hukum. Ini enggak timin usut tuntas. Ini Afasa, mana berani hakim memutus atau memvonis si Jokowi walau fakta dan datanya terang benderang. Ini Yuliev, sekolah nggak ada tapi bisa jadi presiden dan terima gaji dan fasilitas dari negara. Ini Supriyanto, kejujuran dan kebenaran harus tegak selayaknya. Ini Faiman, kok masih belum selesai? Kok bisa negara apa ini bikin mumet aja, mana penegakan hukumnya? Ini Bima, logika sederhana bahwa kalau JJ itu asli, maka saat ini Roy CS sudah dipenjara. Ini Musriyadi, berarti biang kerok kehancuran hukum ini terletak di kepolisian. Ini Edi, banyak pembohong di negeri ini, tapi percayalah, pelan-pelan yang maha kuasa membongkar kebohongan. Akan ada seleksi alam. Negara ini menuju kebaikan, pembohong-pembohong akan segera terbongkar, tersisih dari negara ini. Percayalah, tunggu waktunya. Ini Listio, alhamdulillah, semoga para pejuang kejujuran selalu dikuatkan Allah selama berjuang para penegakkan hukum. Ini Auyong, apabila hukum tidak berjalan sesuai UU, maka seluruh rakyat Indonesia yang waras harus bertindak. Ini Otak Atik, ayo Pak tegakkan keadilan. Ini Irwan, ditunggu berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Zakia, reformasi polisi seluruhnya dan pecat semua pimpinan Polri dan isi dengan polisi yang berkualitas dan bermoral. Ayo Pak Presiden Prabowo, ini sudah terang benderang dan jangan lagi diam. Segera bertindak tegas, kami rakyat Indonesia di belakang Bapak demi kejujuran. Ini Kasman, alhamdulillah titik terang hukum mulai nampak, semoga seterusnya terus meningkat. Ini Iskandar, semoga pengadilan bisa jadi sumber keadilan. Ini Tamrin, di luar negeri hukum tidak pandang bulu, tunduk patuh terhadap hukum demi mewujudkan keadilan dan menegakkan kebenaran mendasarkan fakta nyata. Ini Suryati, alhamdulillah segera tuntas, rakyat udah sangat lelah. Kapan NKRI sejahtera, makmur, bengki bapak-bapak. Kabar breaking, setuju dinepalkan. Ini Abdulais, usut tuntas kasus itu, apapun siapapun yang melanggar hukum lehernya pasang tali ikat ke pohon. Ini Musriyadi, alhamdulillah ada jawaban, benar ada dan salahnya. Ini Afse, ya Allah cepat turunkan bala untuk para penegak hukum yang pada zolim, yang membela kebohongan terutama polisi, jaksa, hakim, ya Allah dengan kuasamu.
Ini daktu, kita sebagai rakyat Indonesia, kita memaafkan sajalah asal utang yang dipinjam dari luar negeri dikembalikan selesai. Ini Kasman, awasi Jokowi jangan sampai seperti Sylvester menghilang. Ini Zenul Wardi, kalau Jokowi berani datang ke pengadilan bakalan mencret ditanya kuasa hukum Roy dan Tifa, penggugat Ijazah dan Pak DR Taufik. Ini Onoy, Kapolri harus ganti yang amanah dan taat hukum yang benar. Ini Sarjono, memang cuaca diprediksi. Ini Sutria, orang munafik itu bahaya bagi orang jujur, adil, dan tulus. Makanya harus diselidiki segala perilakunya. Iman, kalau sudah terbukti ijazah Jokowi palsu, cepat perintahkan polisi tangkap Jokowi. Kalau polisi nggak mampu, serahkan pada rakyat, biar diadili rakyat kayak di negara Nepal. Ini Isti, yang bikin gaduh itu polisi, bukan penggugat atau yang digugat. Karena sikap polisi penyidik tidak berani tegas berdasarkan barang bukti dan hasil investigasi dari lokasi KKN. Segera melimpahkan berkas ke pengadilan yang sesuai fakta. Masyarakat sudah cemas dan pecah dan harapan polisi lurus bekerja jujur demi keadilan. Indonesia Mas, ayo nepalkan saja. Andi, kenapa tidak tayangkan di seluruh Indonesia kalau memang asli berita ini? Ini Abidin, hai. Ini Supriyanto, kalau palsu sudah terang benderang dan pasti palsu dan palsu. Ini Junaidi, cepat selesaikan, jangan biarkan kabur. Ini Sumwir, satu orang ini lagi menguji pejuang-pejuang kebenaran, akhirnya nanti juga akan terbukti. Ini Pak Golori, orang yang disapa namanya Pak artinya dihormati bagi semua rakyat Indonesia yang normal otaknya. Bagusnya panggil saja nama, tak usah ada paknya. Dawuel, kirim Mulyono ke Nusa Kembang. Iman Suryo, saksi-saksi bayaran yang tidak jujur tangkap semua. Nuri, datang saja Pak jantan bawa ijazah asli. Tunjukkan saja masyarakat ijazah itu membanggakan kok. Ya, ini Ridwan, sidang mutar-mutar melulu sampai hari ini tidak selesai-selesai. Memang bikin muak penegak hukum yang sudah kenyang makan uang heran dari Joko Tengi. Muka mateka sudah tebal dihujak masyarakat Indonesia, selembar ijazah penegak hukum tidak bisa selesai, termasuk Presiden omong-omong takut sama Joko Tengi. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Jangan lupa untuk memberikan komentar yang lebih kritis dan objektif. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Salam NKRI, harga mati, salam sehat, dan salam waras.